jabatan ikut P3K itu sama sekali beda kapling dengan kapling Bapak Ibu guru honor. Karena guru P3K. Nah, apakah ada optimalisasi bagi yang tidak lulus passing grade untuk mengisi kekosongan pada formasi tersebut seperti tahun 2018? Silahkan Pak Harmin. Optimalisasi formasi pada dasarnya seluruh penentuan kelulusan dari seleksi calon aparatur sipil negara itu basisnya itu adalah regulasi. Jadi kalau di dalam regulasinya kemudian didorong adanya optimalisasi pengisian formasi, maka tentu saja nanti akan ada optimalisasinya. Tapi tentu ini tidak bisa kemudian kalau regulasinya kemudian tidak ada optimalisasi, kemudian kita lakukan optimalisasi, kita keliru. Jadi intinya adalah seluruh kebijakan di dalam proses penentuan kelulusan dan pengisian formasi ini basisnya adalah regulasi yang sudah diumumkan atau disampaikan oleh atau ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Jadi tidak bisa kemudian kebijakan itu dilakukan di tengah-tengah. Apalagi kalau kebijakan itu kemudian dilakukan tanpa ada dasar. Jadi sama halnya dengan seleksi P3K di tahun 2022 yang lalu, kemudian kita lakukan optimalisasi pengisian formasi untuk P3K teknis misalnya, harus keluar dulu kebijakannya, karena dia tidak diatur, awalnya itu tidak diatur di dalam peraturan Menpannya, tetapi kemudian karena jumlah tingkat keterisian formasinya begitu rendah, maka harus ada dasarnya dulu untuk bisa melakukan itu. Jadi tidak bisa kemudian serta-merta misalnya, ini ada dua formasi yang kosong nih langsung dioptimalisasi tanpa ada kebijakan, itu nggak bisa. Karena ini tadi saya sampaikan prinsipnya adalah selain ada transparansi juga kemudian dia harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, wujud pertanggungjawaban kepada publik tadi itu harus bisa dilihat dari ada basis hukumnya nggak untuk bisa melakukan itu. Izin bertanya Bapak Ibu, bagaimana apabila nilai dalam rankingan ini lebih besar? Apakah yang diutamakan yang induk terlebih dahulu atau walaupun nilainya lebih rendah? Oh, ini pasti untuk P3K guru ya? Iya, betul Pak. Jadi P3K guru itu sudah skema penentuan kelulusannya kan juga sudah diatur di dalam keputusan Menpan terkait dengan penentuan P3K guru. Ada pembagian formasi yang untuk P3K baik itu untuk umum ataupun untuk khusus. Yang pengisian formasi untuk yang P3K khusus untuk guru itu didasar atau di flagging berdasarkan data yang ada di dalam database-nya Dapodik. Nah, flaggingnya ini tidak saja nanti berguna pada saat di dalam penentuan kelulusan, tetapi juga pada saat pendaftaran. Jadi misalnya siapa yang boleh mendaftar di sekolah A misalnya, itu sudah diatur dari awal di dalam database-nya Dapodik. Berbeda dengan untuk P3K teknis dan P3K kesehatan. P3K teknis dan P3K kesehatan, penentuan formasinya tidak dilakukan flagging. Jadi penentuan kelulusannya itu didasarkan pada khusus untuk yang P3K formasi khusus, maka penentuan kelulusannya berdasarkan rankingan. Dan kalau kita berbicara rankingan, tentu di situ adalah berbicara berdasarkan yang tertinggi terlebih dahulu. Karena dia dari awal tidak dilakukan flagging. Jadi nanti tinggal diurut yang tertinggi itu siapa, itulah yang kemudian masuk akan mengisi di dalam formasi yang ada di P3K teknis maupun P3K kesehatan yang khusus, formasi khusus. Tetapi tentu nanti akan dibedakan dulu. Formasi khususnya itu kan ada dua di situ. Ada yang pertama itu adalah THK 2, kemudian baru non ASN. Jadi formasi khusus itu yang di P3K teknis dan P3K kesehatan, tentu yang prioritas utama itu adalah yang THK 2-nya dulu yang akan diselesaikan. Nah, diurutkan berdasarkan yang THK 2, kemudian baru diurutkan berdasarkan yang non ASN yang mereka terdaftar di dalam tenaga non ASN dilakukan berdasarkan rankingan. Jadi karena pembagian formasi khusus itu basisnya adalah data mereka yang terdaftar di dalam THK 2 yang ada di BKN ataupun yang mereka terdaftar di dalam database. Ketiga, nah apakah ada optimalisasi bagi yang tidak lulus passing grade untuk mengisi kekosongan pada formasi tersebut seperti tahun 2018? Silakan Pak Harmin. Optimalisasi formasi pada dasarnya seluruh
penentuan kelulusan dari seleksi calon aparatur sipil negara itu basisnya itu adalah regulasi. Jadi kalau di dalam regulasinya kemudian didorong adanya optimalisasi pengisian formasi, maka tentu saja nanti akan ada optimalisasinya. Tapi tentu ini tidak bisa kemudian kalau regulasinya kemudian tidak ada optimalisasi, kemudian kita lakukan optimalisasi, kita keliru. Jadi intinya adalah seluruh kebijakan di dalam proses penentuan kelulusan dan pengisian formasi ini basisnya adalah regulasi yang sudah diumumkan atau disampaikan oleh atau ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Jadi tidak bisa kemudian kebijakan itu dilakukan di tengah-tengah. Apalagi kalau kebijakan itu kemudian dilakukan tanpa ada dasar. Jadi sama halnya dengan seleksi P3K di tahun 2022 yang lalu, kemudian kita lakukan optimalisasi pengisian formasi untuk P3K teknis misalnya, harus keluar dulu kebijakannya, karena dia tidak diatur, awalnya itu tidak diatur di dalam peraturan Menpannya, tetapi kemudian karena jumlah tingkat keterisian formasinya begitu rendah, maka harus ada dasarnya dulu untuk bisa melakukan itu. Jadi tidak bisa kemudian serta-merta misalnya, ini ada dua formasi yang kosong nih, langsung dioptimalisasi tanpa ada kebijakan. Itu nggak bisa. Karena ini tadi saya sampaikan prinsipnya adalah selain ada transparansi juga kemudian harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, wujud pertanggungjawaban kepada publik tadi itu harus bisa dilihat dari ada basis hukumnya nggak untuk bisa melakukan itu. Izin bertanya Bapak Ibu, bagaimana apabila nilai dalam rankingan ini lebih besar? Apakah yang diutamakan yang induk terlebih dahulu atau walaupun nilainya lebih rendah? Oh, ini pasti untuk P3K guru ya? Ya, betul Pak. Jadi P3K guru itu sudah skema penentuan kelulusannya kan juga sudah diatur di dalam keputusan Menpan terkait dengan penentuan P3K guru. Ada pembagian formasi yang untuk P3K baik itu untuk umum ataupun untuk khusus. Yang pengisian formasi untuk yang P3K khusus untuk guru itu didasar atau di flagging berdasarkan data yang ada di dalam database-nya Dapodik. Nah, flaggingnya ini tidak saja nanti berguna pada saat di dalam penentuan kelulusan, tetapi juga pada saat pendaftaran. Jadi misalnya siapa yang boleh mendaftar di sekolah A misalnya, itu sudah diatur dari awal di dalam database-nya Dapodik. Berbeda dengan untuk P3K teknis dan P3K kesehatan. P3K teknis dan P3K kesehatan, penentuan formasinya tidak dilakukan flagging. Jadi penentuan kelulusannya itu didasarkan pada khusus untuk yang P3K formasi khusus, maka penentuan kelulusannya berdasarkan rankingan. Dan kalau kita berbicara rankingan, tentu di situ adalah berbicara berdasarkan yang tertinggi terlebih dahulu. Karena dia dari awal tidak dilakukan flagging. Jadi nanti tinggal diurut yang tertinggi itu siapa, itulah yang kemudian masuk akan mengisi di dalam formasi yang ada di P3K teknis maupun P3K kesehatan yang khusus formasi khusus. Tetapi tentu nanti akan dibedakan dulu. Formasi khususnya itu kan ada dua di situ. Ada yang pertama itu adalah THK 2, kemudian baru non ASN. Jadi formasi khusus itu yang di P3K teknis dan P3K kesehatan, tentu yang prioritas utama itu adalah yang THK 2-nya dulu yang akan diselesaikan. Nah, diurutkan berdasarkan yang THK 2, kemudian baru diurutkan berdasarkan yang non ASN yang mereka terdaftar dalam tenaga non ASN dilakukan berdasarkan rankingan. Jadi karena pembagian formasi khusus itu basisnya adalah data mereka yang terdaftar di dalam THK 2 yang ada di PKN ataupun yang mereka terdaftar di dalam database non ASN yang ada di database yang pencatatan dari non ASN.